Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vektor, yaitu perkalian silang atau cross product dua vektor. Jadi apa itu perkalian silang akan saya tunjukkan dalam ilustrasi berikut ya. Oke, jadi dapat kita lihat bahwa di sini kita punya eh, sebuah dua buah vektor ya. Jadi ada vektor A dan vektor B. Jadi di antara dua vektor B ini terdapat sebuah sudut theta. Maka vektor A di cross dengan vektor B atau disilang dengan vektor B itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor A maupun dengan vektor B. Jadi vektor A dan vektor B ini terletak pada sebuah bidang. Jadi kita anggap ini bidangnya misalnya bidang alfa yang warna orange ini ya. Oke, jadi nanti hasil perkalian silangnya, jadi vektor A dikali silang dengan vektor B, itu akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor A maupun dengan vektor B. Jadi vektornya itu namanya vektor A kali B yang warna hijau ini. Nah, jadi apa rumusnya? Rumusnya adalah vektor A disilang dengan vektor B, itu hasilnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan sinus sudut antara keduanya ya, dalam hal ini theta. Lalu nanti hasil dari ini itu akan dikalikan dengan sebuah vektor n, vektor satuan n. Apa itu vektor satuan n? Vektor satuan n adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A maupun vektor B, dan arah ke atas atau ke bawah itu ditentukan oleh aturan tangan kanan. Jadi ini tangan kanan menggenggam, jadi arah putarnya itu seperti genggamannya itu arahnya itu seperti yang warna merah ini. Kenapa seperti begitu arahnya? Karena kita mengalihkan itu adalah vektor A ke vektor B, maka arah putarnya itu begini, berputar begini ya. Jadi dari sini putar ke sana begitu. Maka arahnya itu harus seperti genggaman dari tangan kanan, maka jempolnya itu kan arahnya ke atas. Maka berarti vektor n-nya itu adalah vektor yang ke atas. Ya, artinya A dikali B, jadi A cross B, itu nanti hasilnya adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B tapi arahnya ke atas. Kalau seandainya kita terbalik, jadi B dikali A, maka dia arahnya dari B ke A, maka genggamannya itu berubah arah, maka jempolnya itu akan ke bawah. Karena jempol ke bawah, maka nanti hasil kali vektornya itu arahnya ke bawah. Jadi begitu. Jadi vektor n ini adalah sebuah vektor satuan yang membuat hasil skalar ini, jadi di sini itu hasilnya skalar ya, karena panjang vektor A kan bilangan, panjang vektor B bilangan, sinus juga bilangan, jadi skalar. Jadi skalar dikalikan sama vektor hasilnya vektor, maka dia akan menghasilkan sebuah vektor. Jadi hasil perkalian silang dua vektor itu hasilnya vektor yang arahnya ditentukan oleh arah dari vektor n satuan ini, begitu ya. Oke, jadi skalar ini menunjukkan adalah panjang dari vektor hasil perkalian silang A dengan B, begitu ya. Oke. Jadi dengan kata lain, vektor A disilang dengan vektor B itu tidak sama dengan vektor B disilang dengan vektor A, tidak sama. Oke, kenapa tidak sama? Karena nanti dia jempolnya berubah ya. Jadi kalau A cross B ini misalnya ke atas, maka B cross A ini ke bawah. Jadi mereka akan sama panjang. Tapi arahnya itu berlawanan arah, jadi berlawanan arah begitu ya. Nah, oke. Jadi apa sih sifat-sifatnya? Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Lalu kemudian A cross B
itu tegak lurus dengan A cross B juga tegak lurus dengan B, begitu ya, tegak lurus dengan B. Jadi A cross B itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor A sekaligus tegak lurus dengan vektor B. Kalau diberikan dalam bentuk vektor, bagaimana cara mencarinya? Oke ya. Oke, jadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus yang paten. Oke, jadi misalnya kita mempunyai vektor A. Misalnya kita punya vektor A. Itu misalnya adalah A1, A2, A3. Misalnya vektor B itu adalah B1, B2, B3. Oke. Maka untuk mencari A dot B, A cross B, A cross B itu adalah dengan menggunakan determinan, gitu ya. Determinan matriks 3x3. Itu di sini kita tulis I JK vektor satuan. Oke. Kemudian di sini kita akan tuliskan vektor A-nya, yaitu A1, A2, A3. Dan di bawahnya adalah B1, B2, dan B3. Begitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya itu bisa dua cara. Bisa menggunakan kofaktor atau bisa menggunakan sarus, gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan kofaktor, maka ini akan menghasilkan adalah ini kalau kita I-nya kita ambil, maka ini positif, jadi ini adalah minornya. Oke. Maka ini akan menjadi A2, A3, B2, B3 dikali I. Oke. Lalu kemudian kita ambil J, karena ini plus maka di sini J-nya negatif. Jadi ini akan menjadi negatif dari ini kita tutup, ini kita tutup, maka sisa A1 B1, A3 B3. Jadi A1 B1, A3 B3 J, gitu ya. Jadi J-nya kan di sini. Jadi kita tutup baris pertama sama kolom kedua. Kalau yang tadi I itu kita tutup kolom pertama dan baris pertama. Maka sisa ini ya. Nah, kalau yang J itu berarti ada di sini. Maka kita tutup kolom pertama, baris pertama dan kolom kedua ya. Baris pertama dan kolom kedua, maka sisa A1, A3, B1, B3 gitu ya. Sekarang yang K. Oke, ini berarti positif ya sekarang ya, positif. Maka ini kita tutup baris pertama kolom ke-3, maka sisa A1, A2, B1, B2 gitu ya. A1, A2, B1, B2 begitu ya. Ini K gitu. Maka kalau ini dikerjakan, ini kan menurut matriks berarti AD kurang BC begitu ya. Jadi kali silang ya. Maka ini akan menjadi ini kali ini, silang ke bawah terlebih dahulu, jangan terbalik ya. A2 B3 dikurangin dengan A3 B2 ya. Nah, begitu. I. Kalau yang ini berarti kurang dengan ini silang ke bawah, jadi A1 B3 dikurangin sama ini silang ke bawah A3 B1. Ini J ya. Oke, ini kurang tempatnya, saya geser ke kiri. Oke, lalu kemudian ditambah dengan ini silang ke bawah. Jadi A1 B2 dikurangin dengan ini silang ke sini. Jadi kurang A2 B1 K begitu ya. Oke, jadi cara untuk menentukan hasil kali silang
dua buah vektor adalah dengan menggunakan yang di ini ya, yang saya kotakin ini. Oke, mungkin kita perlu lihat contoh ya, contoh. Oke, contoh. Oke ya. Jadi contoh pertama ya. Jika vektor U adalah 2i dikurang j ditambah 3k, dan vektor V adalah i dikurangin 2j ditambah k, tentukan vektor yang vektor unit yang tegak lurus dengan U dan V. Nah, oke, kalau kita perhatikan dia mintanya vektor unit. Masih ingat vektor satuan ya, atau vektor unit ya, yang tegak lurus dengan U dan V. Berarti kita carinya itu vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Itu tentu saja adalah U kali V ya. Oke, bisa pula V kali U. Oke, tapi kita kasih U kali V saja. Maka U kali V silang ya, U silang V itu adalah, berarti di sini kita tulis apa nih? Tulis I, lalu tulis J, lalu tulis K, gitu ya, vektor satuan. Lalu ini di sini kita tulis U, jadi apa? 2, negatif 1, 3. Lalu tulis V, 1, negatif 2, 1, gitu ya. Nah, kemudian kita kalau mau hitung yang I, berarti kan tutup baris pertama dan kolom pertama ya. Berarti ini jadi apa nih? Baris pertama tutup, kolom pertama tutup, jadi min 1, 3, negatif 2, 1 ya. Negatif 1, 3, negatif 2, 1 I ya. Lalu dikurang, ini harus selang-selingnya positif, negatif gitu. Ini sekarang negatif gitu. Lalu yang J berarti kan di baris pertama kolom kedua ya. Jadi tutup nih, baris pertama tutup, kolom kedua tutup, maka sisa ini sama ini ya. Jadi 2, 3, 1, 1. Oke, 2, 3, 1, 1. J ya. Lalu ditambah dengan, nah sekarang yang baris pertama dan kolom ketiga tutup nih. Jadi 2, negatif 1, 1, negatif 2. 2, negatif 1, 1, negatif 2. Begitu ya. K ya. Oke. Nah, maka ini tinggal kita hitung adalah sekali silang begitu ya, dikurangin ya. Oke. Jadi di sini ada negatif 1 kali 1 dikurangin dengan, ini selalu kurang ya, dikurangin dengan 3 kali negatif 2. Nah, gitu ya. I, oke. Dikurangin dengan, nah ini kali silang ke sini kurang kali silang ke sini. Jadi 2 kali 1 dikurangin dengan 3 kali 1. Oke, ini J ya. Oke, J. Ditambah dengan, nah ini kali silang, jadi 2 kali dengan negatif 2 dikurangin dengan, ingat ini selalu kurang ya. Ini kali ini, oke. Negatif 1 kali 1. Ini yang K ya. Oke. Maka ini kalau kita hitung, dapatnya negatif 1 kali 1 negatif 1. Ini min kali min plus, jadi dapatnya 6. Lalu dikurangin dengan, ini apa nih? 2 kurang 3 begitu ya. J ditambah dengan, ini berapa nih? Oke, positif kali negatif, negatif 4 gitu ya. Min kali min plus, jadi 1 plus 1 gitu ya. Oke, K. Oke, tinggal kita hitung nih. Ini hasilnya 5.
Oke, ini negatif 1 dikali min, hasilnya jadi 1 ya. Oke, ini tambah ini negatif 3, jadi kurang 3. Nah. Oke, jadi ini adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Tetapi masalahnya adalah yang ditanya adalah vektor unit ya. Oke, jadi masih ingat vektor unit? Vektor unit itu adalah vektor dibagi dengan panjangnya. Berarti kita harus mencari panjang dari U kali V ya. Oke, masih ingat ya, kalau panjang kan berarti akar dari kuadrat ditambah kuadrat ditambah kuadrat. Gitu ya. Nah, maka kalau kita hitung, hasilnya 25 ditambah 1 ditambah 9. Oke, diperoleh hasilnya akar dari 35. Maka jadi vektor unit, jadi vektor unit yang tegak lurus dengan vektor U dan V adalah vektor tersebut U kali V tersebut, U cross V itu kita bagi dengan panjang dari U cross V. Jadi vektor tersebut dibagi panjangnya. Jadi 5i ini semua ini bagi panjang, maka hasilnya jadi 5 per akar 35 i ditambah 1 per akar 35 j dikurang 3 per akar 35 k. Oke, kita rasionalkan, maka diperoleh 5 per 35 akar 35, oke, i ditambah dengan 1 per 35 akar 35 j dikurang 3 per 35 akar 35 k ya. Oke, ini 5 per 35 bisa disederhanakan. Oke, maka jadi 1 per 7 ya. Oke, saya langsung saja. Oke, di sini akan menjadi 1 per 7. Gitu ya. Oke, kita berhasil mendapatkan vektor unitnya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah penerapan perkalian silang dua vektor. Jadi salah satunya adalah menentukan luas daerah jajar genjang yang dibentuk oleh dua buah vektor ya, tentunya ya. Oke, jadi kita tahu bahwa luas jajar genjang kan adalah alas kali tinggi ya. Alasnya jelas panjangnya adalah panjang dari vektor B, tentu saja. Oke, karena kita ketahui hanya dua buah vektor ini, maka berarti kita cari tingginya dong kan. Oke, berdasarkan rumus trigonometri, oke, jadi kita dari trigonometri tahu bahwa ini kan berarti sisi depan ya. Kalau A ini ada sisi miring, maka demi berarti sin ya. Jadi kita tahu bahwa sin theta itu adalah depan dibagi dengan miring, yaitu panjang vektor A gitu ya. Oke, maka berarti dengan kata lain T itu adalah panjang A dikalikan dengan sinus theta dong ya. Oleh karena itu, maka luasnya, jadi luas itu sama dengan apa? Alas kali tinggi ya. Alas vektor B, panjang vektor B dikali dengan tinggi, begitu ya. Oke, tetapi tingginya itu kan adalah panjang A dikalikan dengan sin theta ya. Oke, kita ingat ini kan adalah panjang dari vektor A di-cross dengan vektor B dong ya. Begitu ya. Oke, jadi ternyata luas dari daerah jajar genjang dibentuk oleh dua buah vektor itu hanya kita cari panjang dari vektor A di-cross
cross dengan vektor B. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat soalnya, tentukan luas jajar genjang yang sisi-sisi berdekatannya adalah 4i kurang J plus 5K dan 2i tambah J kurang 6K begitu ya. Oke, karena luas jajar genjang berarti kita misalkan apa jawab ya. Misalkan vektor yang pertama itu misalnya vektor U. Oke, yaitu 4i dikurang J ditambah 5K dan ini misalkan ya. Oke, maaf. Jadi ini misalkan. Oke, dan vektor V-nya adalah 2i ditambah J dikurang 6K. Oke, berarti kalau cari luas jajar genjang berarti tinggal U kita cross dengan V begitu ya. Oke, maka ini berarti kita tulisnya apa nih? I J K begitu ya. Oke, ini 4 negatif 1 5 sama 2 1 negatif 6. Oke, maka ini kita cepat saja. Ini tutup berarti ini kali ini ya. Ini apa nih? 6 kurang 5. Oke, saya agak cepat ya. Dikurangin dengan ini tutup berarti ini negatif 24 kurang 10 ya. Oke, ditambah dengan ini tutup berarti 4 kurang min 2. Nah, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, jadi maka kita akan peroleh hasilnya adalah I ini minus jadi positif ya 34 J ini 6K begitu ya. Oke, maka luasnya itu adalah panjang dari U cross P ya, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 34 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Oke, ini kalau kita hitung akan diperoleh dapatnya 1193 ya. Oke, satuan luas. Oke, semoga materi ini bisa dimengerti. Sampai di sini, terima kasih.